dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Allah. Dan Engkau berkati, Engkau tahu kami semua, supaya setelah kami mendengarkannya, setelah kami bersama-sama merenungkannya, setelah itu kami diberkati oleh Tuhan dan kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Ya, amin. Ya, shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita di pagi ini terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17. Kita baca dari ayat 31 hingga 37. 1 Samuel pasal 17 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-37. Kita akan baca secara bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Saya hitung sampai 3, kita mulai membaca ayat 31. 1, 2, 3. Terdengarlah perkataan yang diucapkan kepada Daud, lalu berkatalah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang tiba-tiba melakukan dia. Hamba ini melawan para Filistin itu. Dan Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin juga dapat menghadap para Filistin itu untuk melawan dia, sebab masih sedang dia sedang berasal-asalnya dalam lagi. Tapi Daud berkata kepada Saul, hamba ini biasa menyembahkan kambing domba lainnya. Apabila datang singa atau domba akan menentang saya domba dan berkata, maka aku menjaganya, dan melepaskan kembali dari bekerja. Kemudian bila ia memiliki dengan aku, maka akan mengajaknya dan mengajaknya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang beraja pada hamba ini. Dan orang Filistin tidak suka itu, dia akan seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia akan mencoba memisah daripada ayam itu. Ulah kata Daud, Tuhan melepaskan singa singa dan kambing domba, dia juga akan memisahkan aku daripada orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tema kita di pagi hari ini dalam ibadah pembekalan untuk tingkat 3 yang akan turun dalam pelayanan 1 tahun. Tema kita adalah tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema ini merupakan sebuah pengakuan akan kemahakuasaan Allah, sebuah pengakuan akan kebesaran Allah. Tuhan yang Maha Kuasa mampu sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita yang kadang-kadang bagi kita adalah sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah mengalami banyak pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita yang membuktikan akan kekuasaan Allah dalam kehidupan kita. Ya, jika hidup kita sampai saat ini masih terpelihara, jika hidup kita sampai saat ini masih diberkati Tuhan, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan dan minum, ya, kita masih diberikan Tuhan kesehatan, walaupun kita saat ini sedang berjuang, ya kan, berhadapan dengan COVID-19, banyak saudara-saudara kita yang sudah kena virus, tapi puji Tuhan mereka juga ditolong oleh Tuhan. Itu menunjukkan membuktikan kuasa Tuhan, ya. Bahkan kita diselamatkan oleh Tuhan, itu juga merupakan bukti kemahakuasaan Tuhan. Kita pun dipilih oleh Tuhan menjadi hamba-hambanya, itu pun membuktikan akan kemahakuasaan Tuhan. Karena semua itu yang saya sudah sebutkan tadi, itu tidak dapat dilakukan oleh kita. Itu mustahil dilakukan oleh kita sebagai manusia. Kita mustahil mempertahankan hidup kita karena nafas kita, kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Kita bisa makan sampai saat ini, kita bisa hidup bernafas
dari hukuman maut itu juga bukan karena kehebatan kita, tapi sekali lagi itu berbicara soal kemahakuasaan Tuhan. Bahkan kita dipilih oleh Tuhan menjadi hambanya, itu pun menunjukkan kemahakuasaan Tuhan ya dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk menunjukkan tentang kemahakuasaan, kemahakuasaan Tuhan itu tidak selalu berbicara soal hal-hal yang supranatural, ya, tentang hal-hal yang hebat, tentang hal yang spektakuler, ya, tentang mukjizat. Tidak selamanya berbicara soal itu. Walaupun memang mukjizat adalah juga sesuatu hal yang menunjukkan akan kuasa Tuhan, akan kehebatan Tuhan. Tetapi berbicara soal kemahakuasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, itu tidak hanya berbicara soal hal-hal supranatural, tetapi juga berbicara dalam hal yang natural. Maka kita hidup sampai saat ini, ya kan? Ya, kita bisa makan sampai saat ini, itu semua oleh karena kuasa Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Nah, saudara, banyak orang memahami bahwa penyataan kuasa Allah nanti setelah terjadi mukjizat, kita disembuhkan dari penyakit, dibangkitkan dari kematian. Memang itu menunjukkan kemahakuasaan. Tetapi sekali lagi tidak selamanya kemahakuasaan Tuhan itu dibuktikan dengan hal supranatural. Bahkan Rasul Paulus di sini menulis bahwa Tuhan berkata kepadanya bahwa justru dalam kelemahan kuasa Allah menjadi sempurna. Jadi kemahakuasaan Allah itu dinyatakan dalam berbagai hal. Karena kekuasaan Allah itu tidak terbatas pada apapun, tidak dibatasi oleh apapun. Jadi bahkan kemahakuasaan Tuhan dinyatakan dalam kelemahan kita, ya kan? Ketika kita dalam sakit penyakit, ketika kita dalam pergumulan hidup, ya, ketika kita dalam persoalan hidup, ya, krisis, ketika kita ditolong Tuhan, ketika kita dikuatkan Tuhan, itulah menunjukkan tentang kuasa Allah yang sempurna di dalam kehidupan. Maka orang Kristen harus memahami ini, bahwa kemahakuasaan Allah itu di dalam kehidupan kita, ya, itu tidak selamanya dibuktikan dengan adanya mukjizat, ya kan? Tetapi hal-hal yang lebih kecil dalam kehidupan kita dapat makan, kita sehat, kita bersuka cita saat ini, terpenggal saat ini, itu menunjukkan tentang kemahakuasaan Tuhan. Itu harus kita garis bawahi, harus ditanamkan di dalam kehidupan orang percaya. Karena banyak orang berkata bahwa pembuktian kuasa Tuhan ketika adanya mukjizat, ya kan? Ketika adanya hal-hal spektakuler, hal-hal supranatural yang di dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya, mulai dari lahir sampai saat ini, ya, walaupun kita mungkin tidak pernah mengalami mukjizat, ya kan? Tapi mukjizat yang terbesar adalah ketika kita dilihat oleh Tuhan sampai saat ini. Karena mengingat pergumulan hidup, mengingat tantangan hidup, ya kan, yang kita alami, tidak mungkin kita bisa melewati semuanya oleh karena kekuatan Tuhan. Sekali lagi, oleh karena kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini yang telah kita baca tadi, itu Daud adalah seorang penggembala, ya, menggembalakan ternak. Dijelaskan tadi, biasa menggembalakan kambing domba bapaknya. Jadi kalau berbicara soal fisik, maka Daud ini tidak sekuat prajurit yang sudah biasa bertempur atau sudah terlatih dalam perang. Namun yang menarik di sini bahwa Daud adalah orang yang paling berani pada waktu itu menantang atau mengajukan diri untuk melawan Goliat. Ya, seorang keturunan raksasa dari orang Filistin. Semua tentara Israel ketakutan, ya kan? Tidak ada seorang pun yang berani daripada tentara-tentara Israel. Daud yang masih
bandingkan dengan siapa namanya, Goliat. Bahkan ketika dia memasak baju perang, dia tidak mau, terlalu berat, tidak muat bagi dia, karena memang dia bukan seorang prajurit. Ya badannya mungkin tidak begitu kekar. Nah, seperti siapa lagi sih tidak begitu kekar, kecil, ya kan? Karena dia seorang penggembar, tidak terbiasa dengan hal-hal. Namun saudara, Alkitab di sini membuktikan bahwa hanyalah Daud yang berani menantang Goliat. Nah, ini sesuatu yang secara manusia sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh siapa namanya, Daud. Dan kalau kita melihat pertimbangan dari Saul di sini, itu Daud, pertimbangan dari Saul ini dalam meragukan Saul itu masuk akal, ya kan? Saul berkata, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ini masuk akal, ini benar. Secara manusia, Daud ini tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin mengalahkan Goliat. Secara pengalaman, Daud tidak mungkin untuk mengalahkan Goliat. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab menceritakan bahwa Daud orang yang paling berani menantang Goliat, dan kemudian pada akhirnya dia dapat mengalahkan Goliat dengan satu tembakan tekapel umban yang diumban, kena di pelipis dan mati. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa Daud sangat berani menantang Goliat, dan kenapa Daud sanggup mengalahkan Goliat yang secara manusia ini tidak mungkin, secara manusia ini mustahil? Ya, jawabannya adalah karena Daud sungguh yakin akan pernyataan. Daud sungguh percaya akan pernyataan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kesaksian Daud, bahwa Daud di sini menceritakan bahwa Tuhan menolong dia ketika dia sebagai seorang gembala, dia mengalahkan singa dan juga beruang. Ini juga secara manusia ini hal yang mustahil, ya kan? Kita aja sama anjing sudah tahu, ya kan? Sama anjing sudah gemetar, apalagi ini binatang buas, ya, singa dan juga beruang. Ya, secara manusia ini tidak mungkin, ya, manusia bisa mengalahkan singa dan beruang. Tapi kalau kita melihat dalam bagian ini, Daud menyaksikan kepada Saul bahwa hambamu ini, Tuhan menolong hambamu ini ketika hambamu ketika saya menggembalakan anak, ketika singa dan beruang menyerang aku, maka Tuhan menolong, ya, memampukan Daud untuk mengalahkan singa dan juga beruang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Daud. Daud percaya, Daud sungguh yakin akan penyertaan Tuhan, ya, sehingga ketika dia berperang, ketika dia menghadapi Goliat, dia berkata bahwa engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembu, ya, aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan Israel yang bangsa yang engkau tantang. Jadi keberanian dari Daud ini itu adalah keyakinannya akan pertolongan Tuhan. Pengalaman hidupnya bersama Tuhan itu juga membawa dia kepada keyakinan akan pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan yang telah menolong saya sebelumnya dengan pertolongan yang begitu ajaib, saya yakin bahwa dia juga akan menolong saya untuk mengalahkan musuh yang secara manusia tidak mungkin saya kalah. Tapi kenyataannya bahwa Daud dapat mengalahkan Goliat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun mungkin pengalaman hidup kita tidak seperti Daud, kita tidak pernah berkelahi melawan singa, ya kan? Kita tidak pernah berkelahi melawan uang. Tapi pengalaman hidup kita sama sebenarnya, intinya sama. Tuhan menolong Daud dengan cara memberikan dia kekuatan mengalahkan singa dan uang.
telah memberikan dia keyakinan bahwa Tuhan yang telah menolong Tuhan itu pun saya yakin akan menolong saya untuk mengalahkan dosa. Ini berbicara soal iman yang mengalahkan ketakutan. Iman yang yakin akan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu mari kita tetap percaya bahwa Tuhan yang memelihara kita sampai saat ini, Tuhan juga akan menolong kita di dalam pelayanan kita. Tuhan yang telah memelihara menolong kita sampai titik ini, Tuhan juga ke depan akan memberkati kita. Tuhan akan menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita, tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, bagi tingkat 3 yang akan praktek 1 tahun, saya yakin teman-teman semua sudah bertanya-tanya dalam hati, ya kan? Gimana ya kondisi di sana? Gimana mentornya? Baik nggak? Garang nggak? Maka ada ketakutan tersendiri, ya kan? Saya juga sudah pernah mengalami banyak pertanyaan yang muncul di kepala kita. Waduh, gimana ya saya nanti ya? Kadang membuat kita gentar, kadang membuat kita takut, tawar hati, khawatir, ya. Apalagi ditambah dengan cerita-cerita abang-abang tingkat atau di sana ngeri betul, gitu, kan seperti itu. Maka membuat kita gentar, membuat kita takut. Itulah yang seringkali membuat kita takut. Kelemahan-kelemahan di dalam diri kita yang seringkali membuat kita takut, ya kan? Aku nggak bisa main musik, gimana ya? Saya ini orang yang pendiam, gimana saya bersosialisasi dengan jemaat ya, dengan hamba Tuhan di sana gimana? Suara saya cempreng, ya. Saya tidak begitu hebat berkhotbah, apalagi ketakutan kita. Jadi semua berbicara soal kelemahan kita, yang membuat kita gentar, yang membuat kita takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran dari kisah Daud ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, khususnya untuk tingkat 3 yang akan lulus ya, praktek Tuhan. Saudara, ini berbicara soal percaya tidak ada kata pada kita sama dengan Daud. Daud adalah banyak kelemahan, tapi oleh karena keyakinannya akan penyertaan Tuhan, dia sanggup mengalahkan musuh yang secara manusia tidak sanggup dia kalahkan. Karena dia yakin bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan perkara yang ajaib bagi manusia yang salah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tingkat 3, memang kita manusia lemah, penuh dengan keterbatasan. Tetapi percayalah, ketika kita menyerahkan hidup kita, ketika kita sungguh-sungguh percaya yakin akan penyertaan Tuhan, ya, maka saya percaya bahwa kelemahan-kelemahan itu akan Tuhan tolong kita bisa mengatasi. Ya, kita akan bisa, Tuhan sanggup mengubah kelemahan-kelemahan kita menjadi kelebihan kita untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ini berbicara soal keyakinan. Karena saya yakin bahwa Tuhan sudah berperkara di dalam saudara-saudara semua di tempat ini. Bukti pemeliharaan Tuhan, bukti kuasa Tuhan di dalam saudara semua sudah ternyatakan sampai saat ini. Tidak perlu pakai mukjizat. Sampai saat ini kita terpelihara, kita masih hidup, itu bukti penyertaan Tuhan. Dan kita yakin bahwa ke depan Tuhan akan lebih menolong kita. Kuasa Tuhan akan lebih dinyatakan dalam kehidupan kita ketika kita sungguh yakin akan kenyataan. Percayalah kepada Tuhan, tidak usah bimbang, tidak usah ragu, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan saudara, dalam pelayanan saudara, hal-hal yang mungkin saudara tidak sanggup melakukan. Tapi percayalah, ketika kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan berberkat melakukan hal-hal besar di dalam kehidupan. Ayub berkata dalam Ayub pasal 82 ayat 1, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Apakah Ayub ketika berkata ini dia dalam keadaan baik? Tidak. Dia berada dalam keadaan krisis yang terendah. Ya kan? Kalau kita membandingkan dengan krisis kita sampai saat ini,
tidak ada yang menyamai Ayub mengalami krisis yang kan? Dapatkah kita berkata seperti Daud? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang tidak. Saudara, mari kita letakkan bahwa ketakutan yang dalam pelayanan Kristen tidak tidak. Karena Tuhan sanggup memakai kita secara luar biasa. Tuhan sanggup menolong kita walaupun kita banyak berkata. Ya, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua, baik bagi Bapak Ibu staf dan juga anak-anak kita juga akan turun dalam pelayanan. Percayalah bahwa Tuhan yang membantu saudara, Tuhan itu akan bertanggung jawab untuk memelihara kita. Yang penting kita sungguh-sungguh percaya, ya, mengimani penyertaan Tuhan dalam kehidupan pelayanan masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur